Jumpa kembali Sobat Hukum. Kali ini kita akan berpendapat mengenai perkara pembunuhan berencana yang terjadi pada Vina di Cirebon tahun 2016. Namun, sebelum berpendapat, saya akan menyampaikan tolak ukur perkara bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, permohonan nomor 86 garing PUU strip 20 garing 2022 dalam perkara pengujian KUHP diajukan oleh Robianto yang berprofesi sebagai wira swasta dalam sidang pengujian pakar hukum pidana Suhandi Cahaya dalam kapasitas sebagai ahli pemohon dalam persidangan secara daring mengatakan daluarsa selama 18 tahun dari tindak pidana pembunuhan sangat tidak adil karena tersangka hingga hari ini belum pernah diadili tetapi SP3 telah terbit. Jadi SP3 yang dilakukan oleh penyidik dan kejaksaan sangat merasuki keluarga pemohon, di mana keadilan di situ nampaknya sebagai tersangka menunggu sampai daluarsa hingga sengaja tidak bisa diadili. Oleh karena itu, menurut Suhandi, alangkah bijaknya masa daluarsa diperpanjang seumur hidup mengingat adanya asas-asas keadilan dari Aristoteles atau keadaan perbandingan-perbandingan dari Mahkamah Konstitusi. Alangkah baiknya mempunyai kebijakan agar daluarsa dihapus atau diperpanjang seumur hidup pada tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai informasi, Robianto sebagai pemohon mendalilkan pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon menceritakan orang tuanya atas nama Taslim meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 akibat pembunuhan secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Atas kejadian ini, pemohon melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Karimun. Terhadap laporan tersebut, 2 orang yang kemudian menjadi terpidana dan dijatuhi penjara selama 15 tahun, dan sedangkan 5 orang yang lainnya masuk dalam daftar DPO. Namun, perkara atas 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh majelis hakim dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluarsa sebagai termuat dalam ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP. Pemohon melalui kuasa hukumnya John Asron Purba mendalilkan ketidakadilan masa daluarsa penuntutannya yang dialami pemohon pada perkara ini berpotensi membuat para pelaku tindak pidana berat, keji, dan biadab yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup tidak memperoleh hukuman sebagaimana perbuatannya. Selain itu, pasal akuo yang berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon atas hak pengakuan, hak jaminan, hak perlindungan, dan hak kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, sebab daluarsanya masa penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mati atau pidana seumur hidup dalam hal ini selama 20 tahun, yang daluarsanya hanya 18 tahun, pemohon berpotensi tidak adanya kepastian hukum terhadap kematian orang tua pemohon terhadap 5 orang yang masih DPO dan belum ditemukan sampai dengan saat ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, serta menyatakan materi muatan pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup lebih dari 18 tahun atau 36 tahun. Maka dalam hal ini ada kemungkinan bahwa dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban Vina di Cirebon, tersangka yang berstatus DPO sengaja bersembunyi sampai masa daluarsa tersebut habis dan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Oleh sebab itu, kami berpendapat setelah tertangkapnya tersangka Peggy alias Perong
dapat menjadikan justice kolaborator agar perkara tersebut dapat secara terang benderang seperti yang terjadi pada perkara Verdi Sambo tempo lalu. Sehingga dua orang yang menjadi DPO dapat segera tertangkap sebagai otak dari pelaku sebagai keterangan yang terdapat dalam BAP para tersangka tersebut. Salam justice, justice for all.